sebab dia hidup, ada hari esok. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita, tetapi dia bukan tinggal di dalam kubur untuk disiarai oleh umatnya, bukan. Tetapi dia sudah bangkit dari kematian, haleluya, supaya kita menjadi orang-orang yang menang dan dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, ini sangat penting, karena dunia mengakui kalau Kristus itu sudah mati. Wafatnya Isa Al-Masih, betul? Tapi dunia mengakui kalau Kristus bangkit. Saudara mau periksa di tanggalan, tidak ada. Kecuali ya tanggalan Kristen. Tidak ada ditulis hari kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi kita percaya, kita tahu, kita yakin bahwa Kristus sudah bangkit dari antara kematian, saudara. Haleluya. Ini penting. Sebab itu saudara-saudara, Kristus sudah bangkit itu dikatakan dia bangkit untuk saudara dan saya. Dia bangkit bukan untuk semua orang, tetapi dia bangkit untuk kita yang percaya kepadanya. Mungkin saudara belum pernah berpikir ya, kenapa Yesus Kristus harus bangkit? Kan cukup dia sudah mati langsung naik surga. Cukup bukan? Tapi firman Tuhan berkata dia dibangkitkan oleh Allah dalam rupa manusia. Itu ada satu tujuan Allah yang luar biasa. Dan dia 40 hari dia menampakkan dirinya. Dia memperlihatkan dirinya, ini loh, aku benar-benar bangkit, aku ini manusia. Dia makan bersama-sama dengan murid-murid, pegangan tanganku nih, yang berlubang paku. Itu ada tujuannya, saudara. Coba kita lihat, kenapa dia dibangkitkan. Yang pertama, dia mau menunjukkan atau membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, perhatikan saudara, bukan 1, 2, 3, tetapi banyak tanda, di dalam bahasa Inggris dipakai dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal. Infallible proofs. Dengan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. Ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Oh saudara-saudara, luar biasa. Yesus Kristus sudah mati. Dunia mengatakan dia sudah mati. Kematiannya memang tidak disangkal. Tetapi saudara-saudara, bagi kita dia adalah Tuhan yang sudah dibangkitkan. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dan saudara-saudara, dia membuktikan ini, bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. So itu saudara-saudara, ini yang dasar yang pertama. Memang kita sering menyanyi, kita sering berkata, wah Tuhan hidup, Allah kita hidup. Tapi coba kita kembali lagi kepada dasar ini. Sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus itu hidup? Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Yakin Yesus, dia bukan seorang tokoh agama, tokoh sejarah saja yang dicatat di dalam sejarah dunia bahwa ada orang yang bernama Yesus pernah tinggal di Nazaret, tetapi dia disalib oleh Pilatus lalu habis perkara. Tetapi dia adalah Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Tuhan yang hidup, saudara-saudara. Dia adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Saudara percayalah. Berbahagialah meskipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Yesus itu hidup. Banyak orang yang seperti Thomas, kalau aku tidak lihat sendiri, lalu aku mencucukkan tanganku pada luka di telapak tangannya, luka di lambungnya, aku tidak iso percaya. Gak iso aku, gak gampang. Puji Tuhan, saudara-saudara.
kita bisa yakin dan percaya. Meskipun kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi kita yakin Dia adalah Tuhan yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Petrus berkata, meskipun kamu tidak pernah melihat, tetapi kamu percaya. Nanti satu kali kamu akan dipuji-puji, kamu akan beroleh kemuliaan oleh sebab imanmu. Berbahagialah saudara dan saya yang percaya kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Saudara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada perbedaan yang besar pada murid-murid sebelum dan sesudah kebangkitan itu. Sebelum kebangkitan, dikatakan mereka itu dalam suasana hati yang suram. Mereka di dalam ketakutan, mereka khawatir, tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Melihat masa depan mereka begitu suram. Pernah saudara alami demikian? Kadang-kadang kita, aduh rasanya tidak ada hari esok. Tidak tahu besok mau bagaimana. Kita tidak tahu lagi bagaimana menghadapi hari esok. Kita takut, kita khawatir, kita gentar, gelisah. Tetapi kita lihat saudara, ketika mereka mendengar, ketika mereka menyaksikan Yesus itu bangkit, Dia hidup dari kematian, maka mereka berubah 180 derajat. Tadinya susah, sekarang ada sukacita yang luar biasa, yang meluap-luap. Tadinya tidak punya semangat, sekarang mereka mempunyai satu semangat yang luar biasa, saudara-saudara. Tadinya hidup dalam ketakutan, sekarang mereka punya satu keberanian. Tadinya mereka tidak punya pengharapan, sekarang mereka menghadapi hari esok dengan satu pengharapan yang luar biasa. Kita baca di dalam Lukas 24 ayat 32 dan 33. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kita tahu cerita ini tentang dua murid yang berjalan ke Emmaus dari Yerusalem. Mereka dalam keadaan yang tertunduk. Berjalan mungkin mereka sudah tidak punya semangat, saudara. Mereka seperti orang yang kalah perang. Mereka tidak punya satu gairah untuk hidup lagi. Mereka tidak tahu habis ini mau apa langkah yang saya ambil. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka, saudara. Yesus mulai berbicara dan ketika mereka sampai di Emmaus, karena hari sudah malam, mereka mengajak Yesus untuk tinggal. Dan dikatakan ketika Yesus memecah-mecahkan roti, saat itu mata rohani mereka tercelik. Loh, ini kan Yesus. Tapi Yesus langsung hilang. Dan dikatakan apa saudara? Saat itu juga mereka tidak tunggu besok. Malam itu juga mereka langsung kembali ke Yerusalem, saudara. Dengan satu hati yang berkobar-kobar, dengan satu semangat yang baru. Inilah orang yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Mungkin saudara dalam keadaan yang susah. Saudara seolah-olah tidak tahu hari esok mau bagaimana lagi. Saudara sepertinya tidak punya pengharapan. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa masih ada hari esok, saudara-saudara. Karena Yesus yang saudara dan saya percaya, yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia sudah bangkit dari kematian, saudara. Sebab itu bangkitkan semangat saudara. Hadapi hari esok. Dia berjanji apa? Coba kita baca satu ayat di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, bagian yang B. Inilah janji Tuhan, saudara-saudara. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, janji Tuhan kepada kita, sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Meskipun di lembah bayang-bayang maut sekalipun, Dia beserta dengan kita. Haleluya. Sebab itu jangan takut saudara-saudara. Masih ada pengharapan di dalam Yesus. Ada jalan keluar di dalam Yesus. Karena Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati di dalam kubur. Tetapi Dia adalah Yesus yang hidup. Dia sudah bangkit dari kematian. Haleluya. Yang kedua, mengapa Yesus dibangkitkan? Dia mau menunjukkan Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yang menang atas maut dan kematian. Coba kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah
anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus bukan sembarang tokoh agama, bukan sembarang guru, bukan sembarang nabi, tetapi Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Dia punya kuasa, saudara-saudara, dan dia maha kuasa. Manusia begitu luar biasa, teknologi begitu luar biasa, tetapi sampai saat ini tidak ada orang yang bisa melawan kematian. Tidak ada. Memang firman Tuhan sendiri berkata, musuh yang terakhir adalah maut. Tetapi dengan kebangkitannya dia membuktikan bahwa dia sudah menang atas maut. Dia sudah mengalahkan maut. Yesus bangkit bukan sekedar dia bangkit begitu saja, tetapi dia bangkit sebagai pemenang. Dia bangkit sebagai orang yang mempunyai kuasa. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Ini ayat yang bukan sekedar ayat yang biasa. Kalau saudara bandingkan, waktu iblis mencoba Yesus di dalam Lukas pasal 4, iblis berkata apa? Yesus, semua ini ada dalam kuasaku. Kalau kamu mau menyembah aku, sekali saja aku berikan kepadamu. Perhatikan perkataan iblis, saudara-saudara. Dan Yesus tidak menyangkal. Karena memang sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, seolah-olah hak memerintah, hak yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa untuk menguasai bumi dan seisinya, dia gadaikan kepada iblis. Makanya iblis berkata, Yesus lihat ini, bumi ini. Ini semua dalam kuasaku. Tetapi kalau kita membandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tadi, kepadaku sudah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Rupanya, saudara-saudara, pada waktu dia mati sepertinya akan kalah, bukan? Tetapi justru itu mengalahkan iblis. Dan dia bangkit dari kematian. Maka sekarang kuasa itu beralih ada di tangannya, saudara. Haleluya. Sebab itu saudara-saudara, Yesus berkata, segala kuasa baik di bumi, baik di sorga sudah diberikan kepadaku. Sebab itu saudara-saudara, Paulus berkata, kita yang ada di dalam Yesus, kita ini juga punya kuasa. Kita ini juga pemenang. Bahkan Paulus berkata, kita ini lebih dari pemenang. Kita tahu ayatnya bukan? Roma 8 ayat 37. Kita lebih dari pemenang. Ini bukan sekedar slogan, saudara. Ya, jangan cuma slogan. Hayati dan alami kemenangan itu di dalam dirimu, di dalam diriku juga. Karena kita di dalam Yesus Kristus, kita ini pemenang. Dan itu bukan sekedar slogan, sudah dibuktikan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Luar biasa, saudara-saudara. Sebab itu orang percaya, hidup kita memang hidup masih di dalam dunia. Tetapi Tuhan menghendaki kita ini hidup sebagai pemenang. Ya, coba kita baca ayatnya. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ini maksudnya dosa Adam, ya. Maka lebih benar lagi, perhatikan, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Firman Allah berkata, kita semua percaya kalau dibilang kita ini karena Adam dan Hawa, kita ini menjadi orang berdosa, semua amin. Tapi seringkali kita tidak percaya bahwa karena Kristus kita adalah orang-orang yang menang, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kalau karena dosa kita mati, apalagi karena Kristus satu orang, oleh anugerah Allah, sekarang kita menjadi orang yang hidup. Dan bukan cuma hidup, kita berkuasa. Dalam kata berkuasa ini dipakai kata kita ini memerintah. Bahasa Inggris juga shall reigns in life. Kita memerintah di dalam hidup ini. Bukan diperintah, tapi kita memerintah. Kita punya kuasa untuk memerintah di dalam hidup. Kita punya kuasa untuk menang di dalam hidup ini. Sebab itu jangan sampai kita hidup dalam kekalahan. Kalah demi kekalahan. Ya, kita manusia bisa gagal. Tetapi kalau kita terus hidup dalam kegagalan, kalah kepada dosa, kalah kepada daging, kalah kepada iblis. Saudara-saudara, itu bukan cara hidup orang percaya. Anak Tuhan harus hidup di dalam kemenangan. Amin.
Karena firman Tuhan berkata, oleh anugerah Yesus Kristus, we will reign in life. We shall reign in life. Kita akan memerintah di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang yang menang. Tidak seharusnya kita hidup dalam kekalahan, saudara. So itu ayo bangkit. Saudara punya kuasa. Saudara punya Roh Kudus di dalam dirimu. Saudara punya firman Allah. Saudara sudah diberikan hak untuk memakai nama Yesus. Saudara punya persekutuan dengan darah Yesus. Apa yang kurang? Apa yang masih kurang, saudara? Petrus berkata, Tuhan sudah memberikan semua fasilitas kepada kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Untuk kita hidup sebagai pemenang. Semua fasilitas Tuhan sudah beri. Tinggal kita pakai. Setelah itu jangan mau lagi mulai hari ini dan seterusnya. Ayo hidup di dalam kuasa kebangkitan Allah. Hidup di dalam kemenangan. Jangan terus kalah, saudara. Tetapi kita mau menang, dan menang. Sampai selama-lamanya. Saya cuma mau ingatkan, kita ingin masuk surga bukan? Tetapi firman Allah berkata, surga itu miliknya orang-orang yang menang. Saudara mau tahu ayatnya? Coba kita baca ya. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Dan kalau saudara baca Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga, di situ ada surat kepada 7 sidang jemaat. Saudara coba perhatikan, setiap kali di akhir surat selalu dikatakan, barang siapa yang menang akan memperoleh ini. Coba saudara perhatikan. Jadi sudah tidak ada tempat untuk kekalahan. Tidak ada tempat untuk kekalahan kepada dosa. Kalau saudara dicobai dan saudara jatuh, saudara harus segera bangkit dan jangan sampai jatuh lagi. Jangan hidup dengan style kekalahan, tetapi hiduplah sebagai umat-umat pemenang. Haleluya. Jangan mau kalah. Saudara adalah orang pemenang, kenapa kita mau kalah? Saudara adalah tuan, kenapa mau hidup sebagai hamba? Kita punya prioritas, kita punya hak, kita punya fasilitas, kita punya segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kita bisa berdiri tegak, kita memerintah di dalam nama Yesus. Saudara memerintah atas dosa, saudara memerintah atas kekalahan, atas iblis, atas segala pencobaan. Saudara berkata, dalam nama Yesus, no way, harus menang, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Jangan kita lewati ibadah demi ibadah sebagai rutinitas. Kalau mau rutinitas 50 tahun pun, 100 tahun pun tidak berubah, saudara. Banyak orang yang senang beribadah karena mencari liturgi. Betul? Tapi saya tidak mau, saudara-saudara. Saya mau menikmati kuasa ibadah itu, saudara-saudara. Kita harus mempunyai kuasa ibadah itu. Kita harus memiliki kuasa ibadah itu. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang menang. Percuma kalau kita hidup sebagai orang-orang yang kalah. Haleluya. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Oleh kebangkitannya dia menyatakan diri. Dia bukan orang yang kalah. Tetapi dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dan di dalam dia kita adalah orang-orang yang menang, saudara-saudara. Yang ketiga, mengapa Yesus bangkit dari kematian? Dia menyatakan dirinya bahwa dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Coba kita baca Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Saudara perhatikan bagian pertama ini penting. Dikatakan dia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna. Bukan cuma menyelamatkan. Firman Allah berkata menyelamatkan dengan sempurna. Apa arti menyelamatkan dengan sempurna? Artinya itu tuntas, komplit, tidak separuh jalan, tidak tanggung-tanggung. Keselamatan yang Tuhan berikan itu meliputi keseluruhan, baik rohani tetapi juga jasmani. Jangan salah paham, Tuhan juga bukan cuma menyelamatkan kita lalu kita masuk surga begitu saja, tidak. Karena kita masih punya kebutuhan, betul saudara-saudara? Orang hidup punya kebutuhan, kita bukan lalu selamat masuk surga, ya sudah puji Tuhan, sudah untung-untung bisa masuk surga. Tidak saudara, dikatakan kalau Tuhan menyelamatkan itu menyelamatkan dengan sempurna. Artinya dia menyelamatkan rohani kita.
kita mati masuk surga, puji Tuhan. Tetapi selama kita di dunia ini, Tuhan juga menyelamatkan kita dari segala perkara, saudara-saudara. Dan tuntas keselamatannya itu. Kalau Tuhan menyelamatkan roh kita, Dia juga menjamin hidup kita, saudara-saudara. Dia menjamin masa depan kita. Dia menuntun kita. Dia menasehati kita. Dia menopang kita. Dia mendampingi kita. Dia menghibur kita, saudara-saudara. Apa yang masih kurang? Tidak ada yang kurang, saudara-saudara. Di dalam Tuhan semua terpenuhi. Amin. Segala kebutuhan kita rohani dan jasmani terpenuhi. Kalau saudara masih belum merasakan atau saudara masih ada yang kurang, ada jalan di sini. Dikatakan dia masih jadi pengantara dan dia senantiasa jadi pengantara. Datang kepada Allah Bapa melalui dia, saudara-saudara. Jadi ini ada kaitannya ayat ini. Sebab dia senantiasa menjadi pengantara kita. Sebab itu dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Dia menyelamatkan kita tidak separuh jalan. Ya, kalau manusia memang kita bisa maklumi. Sebab itu jangan kita berharap kepada manusia. Mari kita berharap kepada Yesus saja. Dia yang sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna, saudara-saudara. Tapi kita ada caranya, yaitu melalui pengantara tadi. Dengan lain kata, kita melalui doa, segala sesuatu bisa kita dapatkan, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, minta kepada Bapa melalui Yesus, pengantara kita, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa janji Tuhan. Kamu bisa meminta apa saja di dalam namaku, kata Yesus Kristus. Saudara-saudara, kenapa kita tidak pakai ayat ini, kita tidak pegang ayat ini, saudara? Apa saudara pikir Yesus itu berbohong? Apa dia cuma lip service? Tidak. Sebab itu tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu, saudara. Yesus, dia adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Yesus adalah Tuhan yang mau menyelamatkan kita secara tuntas. Sebab itu, saudara, kebangkitan Yesus itu punya makna yang besar dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu ayat, 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Andai kata. Tapi yang benar gimana? Coba kita baca ayat 20. Tetapi yang benar, inilah kebenaran, saudara-saudara, yang harus kita pegang teguh. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Sebab itu, saudara-saudara, karena dia hidup ada hari esok. Saudara, siapa di antara saudara yang hari ini merasa hari esokku suram, mendung? Saya mau beritahu kepada kita semua. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia adalah juru selamat kita yang sempurna. Sebab itu hadapi hari esok. Jangan takut, saudara. Haleluya. Saudara-saudara, kita tidak berjalan seorang diri. Kita menghadapi segala sesuatu dengan Yesus yang ada di sisi kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang maha kuasa. Dia adalah juru selamat kita. Sebab itu hadapi hari esok. Sebab dia hidup. Kita tidak perlu takut akan hari esok. Tuhan Yesus memberkati.